Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nima Sari dari FPL1C akan menjelaskan materi tentang gerak berarah, berbobot, dan cara menentukan short test pad. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu gerak. Gerak adalah suatu objek yang terdiri dari himpunan berhingga tak kosong V yang unsurnya disebut vertex dari G bersama dengan himpunan bagian E dari pasangan urut tapi berunsur-unsur di V. Unsur dari himpunan E disebut H dari G. Suatu gerak G dengan himpunan vertex V dan himpunan HE dinotasikan dengan G dalam kurung V, E. Kemudian gerak berarah adalah suatu objek yang terdiri atas dua himpunan hingga dan tak kosong V bersama dengan himpunan bagian A dari himpunan pasangan berurut V kali V. Unsur dari himpunan V disebut vertex dari D graf D dan unsur dari himpunan A disebut arch dari D graf D. Pada sebuah arch U, V, vertex U disebut vertex inisial dan vertex V disebut dengan vertex terminal. Istilah seperti pad berarah mempunyai makna yang sama seperti pad pada graf, hanya saja pada D graf H digandingkan dengan arch atau H berarah. Graf atau digraf di bobot adalah suatu graf dengan suatu bilangan yang diasosiasikan dengan setiap H dari graf tersebut. Istilah lain, graf di bobot adalah suatu digraf dengan suatu bilangan yang diasosiasikan dengan setiap arch dari diagram tersebut. Digraf di bobot ada matriks advensi dan matriks insiden. Matriks advensi dikatakan satu apabila VI, VJ adalah vertex, 0 apabila VI, VJ bukan vertex. Matriks advensi diisi angka 1 apabila insiden keluar, diisi angka min 1 apabila insiden masuk. Jika tidak ada insiden maka diisi 0. Berikut contoh soal cara menentukan short test pad atau lintasan terpendek. Ini contoh pertama cara menentukan short test pad dan matriks advensi graf berbobot dari simpul A ke V. Yang pertama kita akan menentukan dan mencari lintasan terpendeknya. Pertama A, B, D, F. Kita masukkan nilai H-nya atau nilai bobot di antara lintasan. A ke B 4, B ke D 3, D ke F 2 dengan 9. Lanjut A, B, E, F. Terdapat di 8. Jadi lintasan terpendek adalah 8. Selanjutnya kita akan menentukan matriks advensinya. Pertama A ke A hanya menuju ke B dan C. Jadi kita menulis di kolom B dan C, yaitu 4 dan 3. Karena A hanya terhubung ke B dan C, jadi di kolom lain ditulis tidak terhingga. Yang B hanya tertuju ke E dan D. 3
3. C hanya tertuju ke E. D tertuju ke E dan F. E hanya tertuju ke F saja. F tidak ada karena seperti soal dari simpul A ke simpul F. Jadi ini contoh 1. Balik contoh yang kedua, cara menentukan suatu aspek dan matrik agensi graf berbobot dari simpul 1 ke 6. Kita mencari seperti jalan yang pertama, kita mencari lintasan terpendek 1, 2, 3, 4, 6. 1 ke 2 40, 2 ke 3 20, 3 ke 4 10, 4 ke 6 30 dengan 100. Setelah semua lintasan terlewati dan tidak ada lagi, maka kita cari hasil penjumlahan terkecil, yaitu 70. Jadi lintasan terpendek adalah 70. Kemudian kita menulis matrik adjasensinya. 1 hanya tertuju ke 2 dan ke 3 dan ke 4. Tulis 40, 10, 50. Kemudian 2 hanya tertuju ke 3, yaitu 20. 3 hanya tertuju ke 4 dan 5, 10, 20. 4 tertuju ke 5 dan 6, 10, 5 tertuju ke 6 saja. Yang kosong kita isi dengan tak terhingga. Lanjut contoh yang kedua, caranya sama. Beri saja. Lanjut contoh kedua, caranya seperti yang sebelum-sebelumnya. Setelah semua lintasan terlewati, hasil dari penjumlahan lintasan tersebut yang paling kecil adalah 9. Jadi lintasan
terpendek adalah 9. Lanjut, kita akan menentukan matriks adjasensinya. Pada baris P hanya diisi kolom Q, RS yaitu 2, 5, dan 4. Pada baris Q diisi di kolom R dan kolom T 2 dan 7. R diisi di kolom S dan U. STU. Di kolom S diisi dengan kolom U. Di baris T diisi di kolom U dan V 1 dan 5. Di baris U diisi di kolom V yaitu 2. Yang lainnya kosong, maka diisi dengan tak terhingga. Jadi itu tadi 3 contoh cara menentukan sorted space dan matriks adjasensi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa graf berarah memberikan arah pergerakan, graf berbobot memberikan nilai ukuran pada jalur, dan sorted space menentukan jalur paling efisien berdasarkan bobot tersebut. Dengan menggunakan algoritma sorted space, kita dapat menentukan lintasan paling efisien berdasarkan bobot tertentu, sehingga graf sangat berguna dalam bidang teknologi, transportasi, dan jaringan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.